Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risam Santosa di channel saya Samtech IT. Dan dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dan mereview sebuah jurnal tentang implementasi kecerdasan buatan untuk memantau lahan pertanian, yang mana jurnal ini diteliti oleh Anggit Prastika Setiani, Dian Nubianto, Muhammad Irfan Sapala, Siti Aisyah Yulianti, Irfan Kusyadi. Mereka adalah mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Pemulang, dan jurnal ini telah dirilis tahun 2021, tepatnya tanggal 21 September. Dan di sini saya sebagai reviewer akan mereview jurnal yang telah mereka buat, yang mana di sini saya Risam Santosa kelas TI 19D4 dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika. Dan presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam semester 5 mata kuliah kecerdasan buatan. Dan di sini saya juga akan membahas tentang latar belakang penelitian dan juga metodologi dari penelitian tersebut dan hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Latar belakang penelitian yang mereka lakukan adalah karena saat ini kekurangan sistem pertanian kita adalah petani hanya dapat terpusat pada usahanya saja, kurangnya strategi pertanian, hingga kurangnya pendampingan dari pemerintahan pusat. Hingga kini dampak yang dihasilkan dari sistem pertanian di Indonesia dikarenakan usaha yang sangat kecil, keterbatasan dalam modal, kurangnya penggunaan teknologi, dan masih bergantung pada musim. Kemudian masalah pertanian ini ditambah lagi dengan adanya penataan ulang pemilikan, khususnya tanah, yang sangat sulit dikendalikan serta banyaknya informasi mengenai benih dengan kualitas unggul. Masalah ini secara teknis yang terjadi yaitu ketika mempercepat masa penanaman dan memanen padi adalah masalah seperti kualitas lahan, tanah, dan air. Cara untuk yang telah dilakukan oleh para petani hanyalah pemupukan, dan cara ini pun masih perlu ditingkatkan lagi. Cara pemupukan memerlukan pengujian dalam hal kandungan air dan tanah. Kualitas dua bahan tersebut meliputi kandungan pH, kelembaban, serta suhu. Penelitian ini ditunjukkan untuk membuat suatu rancangan sistem yang mana pemantauan agar dapat membantu masyarakat dalam efektivitas perawatan dan penanaman yang bisa meningkatkan hasil panen dan menjadi solusi dari permasalahan dan kekurangan yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi mempunyai dampak positif pada pertanian di Indonesia. Selain itu, biaya untuk operasional yang digunakan oleh para petani semakin menurun, namun hasil produksi semakin meningkat. Kemudian, para peneliti menggunakan metodologi yang digunakan yaitu Internet Opting dan juga Farming System Analysis. Penelitian ini ditunjukkan untuk membuat sebuah rancangan sistem pemantauan agar dapat membantu masyarakat dalam efektivitas perawatan dan penanaman yang bisa meningkatkan hasil panen dan menjadi solusi dalam permasalahan dan kekurangan yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini pemanfaatan teknologi mempunyai dampak yang positif pada pertanian di Indonesia. Selain itu, biaya untuk operasional yang digunakan oleh para petani semakin menurun, namun hasil produksi akan terus semakin meningkat. Upaya perancangan dan pembangunan sistem pemantauan pertanian juga dapat memberikan berbagai macam informasi tentang banyaknya jenis tumbuhan yang sesuai dengan lingkungan setempat, informasi mengenai keadaan lahan, serta informasi mengenai sistem otomatisasi yang dapat melakukan pengaturan suhu, penyiraman, dan berbagai kegiatan pertanian yang menggunakan teknologi Internet Opting.
Berbagai penelitian mengenai sistem pemantauan seperti ini banyak dilakukan sebelumnya, namun masih banyak kekurangan mengenai data-data penting seperti kadar air, suhu, dan kelembapan udara, karena pada penelitian yang sebelumnya, penggunaan teknologi Internet of Things belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dalam penelitian dilakukan oleh Abdullah tahun 2019. Fitur ini yang memiliki sistem Fitur yang dimiliki sistem ini terdiri dari perangkat keras atau hardware dengan sensor yang dapat digunakan dalam indikator pengumpulan data. Sedangkan software yang digunakan adalah aplikasi mobile dan website. Fitur tersebut diperlukan untuk dibutuhkan petani karena mempermudah para petani dalam berkebun dan mengelola lahan pertanian. Fitur tersebut diperlukan dan dibutuhkan petani karena mempermudah para petani dalam berkebun dan pengelolaan lahan pertanian. Kemudian, peneliti juga menggunakan FSA atau Farming System Analysis yang merupakan aspek pada matriks yang berada di bidang pertanian yang saling berhubungan erat. Contohnya, pada segmen pertanian, yakni terdapat jenis tanah, hewan, jenis tanaman, kemudian tenaga kerja, serta usaha hingga modal dalam pertanian yang saling berkesinambungan. Metode ini memiliki konsep untuk menetapkan suatu komponen dalam kelompok industri pada hasil pertanian yang berhubungan dengan data-data pendukung dan dengan keteraturan yang merupakan tujuan dari sistem dengan hasil yang diperoleh belum mencapai maksimal. Berikut adalah gambaran dari use case dari aplikasi yang dirancang oleh para peneliti, yaitu di mana akses tersebut dapat digunakan oleh admin dan user, di mana user dapat masuk ke dalam homepage, ke menu-menu, kemudian di menu tersebut nantinya ada plain, soil, tools, farmer, maintenance, serta report, yang mana report tersebut akan dapat menampilkan hasil dari panen tersebut. Kemudian ketika mereka masuk ke menu farmer, mereka dapat masuk ke dalam aplikasi menanam, di mana dalam sub menu menanam tersebut dapat dibuka untuk cara mulai menanam, lama menanam, serta waktu penanaman, sehingga para user dapat terbantu ketika dalam proses menanam hingga panen tersebut. Dan di sini admin dapat mengedit sebuah user, kemudian dapat menambah user, dan kemudian dapat menghapus user. Fitur dari aplikasi Etani ini dirancang yaitu di mana nanti akan ada sebuah sensor yang digunakan, kemudian sensor tersebut akan masuk ke microcontroller, yang mana nanti data-data tersebut akan masuk ke dalam web server di internet, kemudian informasi tersebut dapat ditransmisikan menjadi sebuah data yang dapat diakses oleh smartphone dan juga PC atau laptop. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam memudahkan masyarakat dalam bertani serta memberikan informasi yang bermanfaat mulai dari penanaman hingga panen serta mengurai kegagalan dalam panen. Selain itu, manfaat lain yang diberikan adalah kebutuhan pangan para petani dapat terpenuhi, bahkan dapat dipasarkan. Software dalam aplikasi nantinya bertujuan untuk memberikan data kepada para petani saat bertani, yaitu tentang informasi mengenai suhu dan kelembapan udara, informasi mengenai kondisi tanah, jadi petani tahu di mana dan bagaimana para petani harus menanam, kemudian informasi mengenai tanggal dan volume hasil panen, kemudian informasi mengenai tanaman yang sedang dipanen,
dan informasi mengenai tata cara perawatan seperti penyiraman dan pemberian pupuk sebagai catatan para petani dalam bertani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem e-tani menghasilkan data pengamatan seperti suhu dan kelembapan udara yang akurat dan real time. Kelebihan dari sistem ini adalah data yang akan terpantau tanpa ada batasan antara jarak dan waktu karena menggunakan sistem pemantau berbasis teknologi Internet of Things dan Farmer System Analysis yang merupakan variabel matrik di bidang pertanian yang berhubungan erat seperti tanah, tanaman, hewan, alat, tenaga kerja, modal hingga usaha pertanian yang saling bergantung. Hingga perancangan dari sistem pemantauan e-tani ini berguna bagi para petani untuk membantu masyarakat dalam efektivitas perawatan dan penanaman yang bisa meningkatkan hasil panen. Sekian presentasi dan review dari jurnal tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.